Halo semuanya, selamat datang di podcast Seven by Eleven Nine. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita. Tapi kali ini akan kita bawakan dari perspektif yang sedikit berbeda. Nah, biasanya kan kita dengar tentang kesehatan mental tuh dari para ahli atau enggak orang dewasa ya. Tapi sekarang kita mau tahu nih, gimana sih pandangan teman-teman pelajar kayak kita tentang hal ini? Penting gak sih kesehatan mental itu bagi pelajar? Apalagi dengan segala tekanan dari tugas, ujian, dan kegiatan sehari-hari yang cukup melelahkan, atau bahkan sangat menguras energi untuk menjalaninya. Nah, kali ini aku gak sendiri nih. Aku, Fatima Az-Zahra, bersama dua teman aku. Ayo dong kenalan. Aku, Jenny Stefania, dan aku, Diandra Ayudia, akan sama-sama berdiskusi tentang penting nggak pelajar menjaga kesehatan mental. Oke, jadi langsung saja masuk ke topik utamanya. Yes, kita semua tahu kok belajar itu penting banget. Tapi kadang teman-teman pelajar tuh pernah nggak sih mikir apa yang terjadi ketika kita over untuk nge-push target dan nilai. Tapi kita lalai sama kesehatan mental kita. Kayak banyak dari kita ngira kalau stres berlebih itu udah bagian dari belajar. Tapi ada nggak sih cara kita untuk buat nggak terlalu terbawa arus lah sama stres itu? Bener-bener, apalagi kan kita tuh sering banget ya denger kalimat alah, paling cuma stres gitu doang. Namanya pelajar, wajar dong kalau stres. Atau enggak gitu, santai aja, nanti juga kelewat kok. Nah, tapi mereka tuh nggak tahu, beberapa dari kita tuh nggak semuanya ngerasa segampang itu buat ngelaluinnya. Apalagi tiap orang tuh kan punya toleransi yang berbeda-beda ya buat ngadepin tugas, ujian, ekskul. Belum lagi harus nurutin banyaknya tuntutan dari orang tua atau bahkan tekanan sosial dari lingkungannya. Setuju banget. Adanya tuntunan dari lingkungan sosial itu benar-benar ngaruh banget loh ke mental belajar. Contoh nih ya, semisal ada orang tua yang gak pernah puas sama hasil yang udah dia lakukan. Dia usahakan mati-matian, sekeras apapun itu, sebisa mungkin yang paling terbaik dari yang terbaik. Tapi nyatanya, kalau orang tuanya masih belum puas, masih bukan yang orang tuanya harapkan, orang tuanya mau, susah ya. Karena dari hal itu tuh bakal memunculkan pemikiran kalau dia tuh ngerasa gak cukup, gak pede, gak berharga, gara-gara omongan yang kurang enak buat didengar. Apalagi adanya tuntunan dari orang tuanya yang gak pernah ada habisnya gitu loh. Dan itu kalau terlalu dipikirkan bahkan sampai overthinking tentang hal tersebut. Nah itu bener-bener ngefek banget ke belajar dia. Dia bakal terganggu juga belajarnya. Iya kan? Ditambah lagi banyak dari mereka tuh yang merasa malu atau takut buat ngomong kalau sebenarnya mereka tuh lagi gak oke gitu loh. Mereka tuh takut bilang lebay, alay lah gitu. Padahal kan ya gak ada salahnya gitu kan. Normal kok kalau kita tuh ngerasa capek gitu loh. Karena kan semua orang tuh pasti pernah ada di titik kayak gitu. Nah, yang paling penting kan gimana cara kita buat ngadepinnya. Bener banget Diandra. Kadang tuh pelajar pikir kalau mereka tuh nggak boleh kelihatan lemah. Padahal kan nggak ada salahnya buat bilang kita ini lagi capek. Dan kita berani mengakui hal itu juga udah termasuk hebat loh. Dan justru dengan ngelakuin hal itu juga kita bisa mulai mencari solusinya. Betul sekali. Nah, menurut kalian nih, gimana sih caranya biar bisa menjaga mental di tengah semua tekanan sekolah, tugas, dan drama sosial itu? Kalau dari aku pribadi, kita tuh harus tahu kapan waktunya buat berhenti sejenak. Gak harus produktif terus-terusan. Ada kalanya kita tuh harus banget ngambil jatah istirahat kita. Karena gak ada salahnya kok kita itu buat apa ya istilahnya tuh kayak males-malesan sebentar. Karena justru hal-hal kayak gitu yang bikin pikiran kita tuh jadi ke-refresh. Kayak scroll TikTok, nonton, main game, pokoknya melakukan sesuatu yang bikin kita happy gitu loh. Dan itu beneran bikin mood booster naik tahu. Yes, aku setuju banget. Terlalu produktif terkadang malah bikin kualitas kesehatan mental kita tuh jadi nggak stabil.
capek sendiri jadinya, dan itu tuh udah kayak bikin otak jadi gak nyambung karena nggak ada jeda waktu untuk biarin otak kita fresh sejenak. Aku juga mau nambahin nih, menurutku penting juga buat nggak ngebandingin diri kita sama orang lain. Kan sering tuh kita dilihat di medsos orang lain kelihatan happy terus, kayak nggak ada masalah, pencapaiannya tinggi, ya pokoknya kayak seperfect itulah di hidupnya. Padahal kan setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing. Cuma ya orang tersebut nggak cerita aja. Yap, jadi intinya ya, jangan pernah egois dan terlalu keras sama diri sendiri ya guys. Kalau pikirannya lagi rame atau berisik, coba deh bagi waktu sedikit buat nyelesain pekerjaan yang paling penting dulu. Pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru. Setelah itu, kasih jeda waktu buat diri kamu sendiri. Entah itu dengan beli jajan atau beli barang yang disuka, atau bisa juga mengisi waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang disuka. Aku ada pesan nih buat kita semua. Yang pertama, jangan pernah pedulikan omongan mereka yang gak enak didengar. Gak usah dimasukin ke hati juga, apalagi sampai dipikirkan. Cukup jadi diri kita sendiri aja, karena menanggapi omongan-omongan itu gak bakal ada habisnya. Yang kedua, kalau kalian lagi capek terus pengen nangis, silahkan nangis aja gak apa-apa. Kalau bisa nangis sepuasnya, biar setelah itu gak nangis lagi dan merasa sedikit lebih baik dan lega. Buat yang lagi hancur, makasih ya udah mau bertahan dan gak nyerah sampai detik ini. Bahagia terus ya, cukup dunia aja yang jahat sama kita. Tapi janji ya, kamu harus tetap baik sama diri kamu sendiri.